Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Waalaikumsalam, Ibu Erwin. Sehat, Ibu? Alhamdulillah. Ini di sore hari ini, sore apa siang ya, Pak ya? Ya, Masuk sore siang ya? menjelang sore. Sore Ya, masih siang. terasa siang di sini, Bu. Iya, Panas, siang Bu. menjelang sore. Panas Iya. ya, Pak? Oh, Ini di udah sini mulai terasa ini. hujan, mendung ini, Pak. Gerimis sudah mulai. Sebentar, Iya. Bu. Saya akan kipas sebentar aja. Oh, iya, monggo, Pak. Oke, monggo Ibu, lanjut. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah kita sama-sama sehat nggih, Pak nggih. Alhamdulillah, Ibu. Semoga kita tetap selalu dikasih kesehatan, kelancaran rezeki juga pastinya. Baik, Bapak. Nah, hari ini kita singkat ini ya, Pak ya, waktunya ya, tidak Ya, banyak. baik, Ibu. Dari pertemuan kita kali ini apa nih yang ingin Bapak diskusikan dengan saya ini, Pak, hari ini, Pak? Ya, jadi gini, Bu. Ya, sebenarnya sih ada memang yang menjadi problem dalam pikiran saya, di mana ini terkait dengan masalah waktu, Ibu. Waktu tentang dengan banyaknya aktivitas yang bertambah saat ini. Memang di samping tupoksi saya sebagai guru di sini, di mana juga aktivitasnya kan dari pagi sampai siang. Hanya saja ada beberapa pekerjaan juga di samping itu yang mungkin itu yang berpengaruh terhadap waktu yang saya miliki saat ini. Jadi saya merasa itu waktu yang saya miliki itu berkurang, Ibu. Kayaknya rasanya kurang gitu ya. Bisa dikatakan dengan keluarga juga kurang. Kemudian saya juga merasakan istirahat saya itu rasanya itu kurang sekali, seperti itu, Ibu. Oh, begitu. Jadi punya problem dengan Masalah banyaknya ini, aktivitas begitu ya, Pak? Iya. Rasanya lelah sekali ini, Bu. Mudah-mudahan lelahnya dapat imbalan yang ini dari Allah ya, Pak ya, keberkahan gitu ya. Dari pertemuan kita nih, Pak, dari percakapan kita, kira-kira yang ingin Bapak dapatkan apa gitu ya dari percakapan kita, Pak? Jadi untuk percakapan kita hari ini, Bu, jadi memang ada satu tujuan, yaitu bisa dikatakan keinginan, di mana saya itu ingin lebih bisa Bu, bisa dikatakan memanage waktu, Ibu. Jadi gimana caranya waktu itu ya, meskipun saya hanya memiliki waktu yang dirasa kurang, tapi saya bisa merasakan cukup lah, seperti itu, Bu. Itu sebab pengaruh sungguh, Bu, ketika kita itu merasa lelah. Pokoknya kalau sudah pikiran lelah ini rasanya seluruh anggota tubuh ini rasanya tidak karuan sudah, Bu. Jadi kita pikir itu sulit sudah, tidak bisa fokus dalam kerja juga, seperti itu. Dari yang Bapak utarakan tadi, merasa lelah dan kurang istirahat karena banyaknya aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab Bapak gitu ya saat ini. Kalau boleh tahu nih Pak, selain kegiatan tupoksi di sekolah, itu kegiatan apa yang membuat Bapak menyita waktu begitu ya, yang menyita waktu Bapak sehingga Bapak merasa kelelahan? Baik, Ibu. Jadi di sini saya cerita sedikit ya, Bu ya. Jadi samping saya sebagai seorang guru, di mana guru juga misalnya aktivitasnya kan dari pagi sampai siang. Biasanya kalau secara normalnya kan ketika kita sudah selesai dengan tugas kita sebagai seorang guru kan biasanya dimanfaatkan untuk istirahat seperti itu, kemudian bersama keluarga seperti itu. Cuma yang saya rasakan akhir-akhir ini dengan tambahnya aktivitas yang membuat saya itu merasa berkurang waktunya. Hingga akhirnya ketika pulang sekolah,
saya seakan-akan dikejar-kejar sama tugas Mas Ibu, seperti itu. Jadi rasanya mau istirahat sebentar itu kepikiran ke tugas, seperti itu Bu. Oke. Iya, memang aktivitas saya saat ini itu kan di samping saya sebagai seorang guru, alhamdulillah juga saat ini juga saya mengikuti pendidikan guru penggerak, di mana juga kita punya tanggung jawab atas tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Kemudian juga alhamdulillah saya juga dapat bisa dikatakan rezeki mendapat panggilan pendidikan di guru PJOK, terutama di PKG lah Bu, pendidikan Iya, guru iya. PJOK. Kemudian juga ditambah alhamdulillah ada rezeki lagi, kemudian ada panggilan untuk pendidikan sertifikasi atau PPG seperti itu. Dan yang terakhir memang aktivitas saya di samping saya tupoksi sebagai seorang guru, saya juga itu Bu ada aktivitas motret. Jadi ya ngikutin misalnya fotografi lah dalam acara pernikahan atau dan lain Oh, seperti itu. Jadi tugasnya untuk editing foto juga ada, kemudian saya juga masih mengerjakan tugas-tugas dari guru penggerak, kemudian juga dari PKG PJOK, dan nantinya malah ditambah ini untuk pendidikan sertifikasi Bu. Ya mungkin memang masih belum mulai ya, tapi sudah mulai nyicil-nyicil juga ini sudah Bu. Akhirnya yang hmm, rasanya kepala Uh, banyak sekali nih, misalnya rasanya itu kayak mau pecah, tapi ya tidak mengurangi istilahnya tupoksi saya sebagai seorang guru. Jadi tanggung jawab saya sih harus saya jalani. Gimana caranya semua aktivitas itu bisa saya jalankan dengan baik. Ya hanya saja problematikanya adalah tentang masalah waktu itu tadi. Saya kurang memanage waktunya, seperti itu Ibu. oke. Eh, dari ada 5 kegiatan begitu ya Pak ya, yang ternyata sedang sedang dijalani sama Pak Eko ini. Iya Bu. Eh, dari kelima dari kelima aktivitas tersebut, menurut Pak Eko nih, ada enggak yang harus diprioritaskan begitu Pak? Mungkin Pak Eko punya pemikiran, ada nih yang saya prioritaskan gitu mungkin. Ada Baik. enggak Pak? Ya pasti Ibu. Jadi kalau untuk yang diprioritaskan, ya kembali Mhm, lagi, memang kita tupoksinya kan sebagai seorang guru. Memang di situ mhm, tanggung jawab utama kita yang harus memang betul-betul diprioritaskan. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga dengan aktivitas tambahan yang sudah kita ambil, ya kita harus bertanggung jawab penuh di situ Ibu. Seperti itu. betul, mhm, oke. Eee, selama ini ya Pak ya, dari kegiatan dan aktivitas Pak Eko, ada ndak yang sudah Pak Eko upayakan untuk menyelesaikan, masalah atau keresahan waktu begitu ya, yang Pak Eko hadapi selama ini? Ya Ibu. Jadi ada memang Bu beberapa yang sudah saya lakukan terutama terkait dengan mengatur waktu, memanage waktu. Salah Mhm, satunya saya sempat ngobrol juga dengan orang terdekat, dalam artian dengan istri di rumah. Jadi saya ungkapkan dulu semuanya. Jadi apa yang saya rasakan itu saya ungkapkan semuanya. Kemudian istri alhamdulillahnya ya memang kalau istri sih tidak bisa membantu dari sisi pekerjaannya ya Bu ya, tetapi setidaknya istri di sini sudah memberikan bantuan motivasi dan semangat untuk saya agar bisa menjalankan aktivitas ya dari beberapa aktivitas itu tadi. Ya mungkin dirasakan memang agak berat, tetapi ya memang ini adalah sudah menjadi tanggung jawab saya yang harus saya kerjakan. Ya akhirnya ya dengan motivasi dari keluarga terdekat juga, kemudian dukungannya, supportnya, di situ ada energi positif yang bisa menambah semangat saya dalam melakukan aktivitas itu tersebut Bu. Dan mhm, juga yang kedua sempat juga saya pernah berkonsultasi dengan atasan saya Ibu.
dengan kepala-kepala saya di sekolah, di lembaga, ya hanya saja ya sama sih, dalam artian alhamdulillah dari kepala sekolah juga ya tidak bisa membantu secara pekerjaan memang memang kan kaitannya kan Iya, iya. pribadi ya, hanya saja tambahan misalnya motivasi dari atasan, alhamdulillah support-nya juga itu menambah semangat saya untuk berjuang di sini Bu, dalam melakukan kegiatan atau aktivitas yang sudah saya jalani saat ini, seperti itu. Jadi itu Mm-mm. yang sudah saya lakukan Bu, beberapa. Iya, selain selain dukungan dan motivasi mungkin ya Pak ya. Dari sisi Pak Eko sendiri sudah eh, apa ini yang dikerjakan gitu ya selain mencari dukungan dan motivasi dari orang-orang terdekat Pak Eko begitu ya. Selain itu mungkin ada yang secara pribadi kan mereka juga tidak bisa membantu pekerjaan Pak Eko begitu ya. Ya. Ya Bu. Hmm. Ya, kembali lagi kalau saya secara pribadi Bu, memang apapun itu yang menyangkut dari apa ya dalam diri saya pribadi, memang seharusnya memang saya sendiri memang yang harus apa ya mengkontrol semuanya memang. Jadi yang harus saya kerjakan memang saya sendiri. Dalam artian di sini saya mencoba untuk lebih apa ya menenangkan pikiran dulu ketika di saat saya itu lagi apa ya pikiran saya lagi nggak karuan lah, bisa dikatakan kacau juga Bu, sudah panik, mungkin lelah, rasa lelah, penat itu sudah saya rasakan. Jadi yang saya lakukan adalah mencoba mengkontrol diri untuk menenangkan diri dulu. Itu yang paling penting buat saya sendiri Bu. Nah, dengan cara apa? Ya salah satunya kadang saya mencoba untuk merefresh diri sendiri itu kadang dengan jalan-jalan, kadang juga saya mengajak keluarga untuk ya sekedar meskipun hanya berkeliling di desa setempat, di lingkungan, dengan suasana mungkin di persawahan, dengan keadaan yang sejuk, ya bisa melihat yang hijau-hijau itulah, itu sedikit mengurangi apa ya beban yang ada di pikiran saya. Jadi agak merefresh, ya salah satu yang membantu saya untuk bisa mengkontrol diri saya ketika saat kondisi saya lagi tidak stabil, seperti itu Ibu. Itu salah Oke, satunya juga yang membantu saya. oke. Eh, adakah Pak dari kegiatan yang Bapak lakukan itu pernah bentrok enggak sih Pak dari dari kegiatan tersebut Pak? Mungkin Kalau dikatakan bentrok Bu, iya, sering Bu, sering sangat begitu sering ya. sekali. Cuma saya ya mencoba untuk gimana ya, pernah sih ya, ya waktu ketika kita hmm, waktu rokok di guru penggerak pun ketika itu juga bentrok dengan ketika kegiatan saya lagi motret seperti itu kemarin. Jadi saya riwa-riwi untuk mencari tempat ampungan, bisa tetap mengikuti protokol. Juga satu sisi ya alhamdulillah saya karena memang ada partner di situ, jadi sementara yang untuk menghandle di acara pemotretan ada teman saya yang bisa menghandle. Jadi saya masih bisa membagi waktu di situ. Cuma di sini sebentrok-bentroknya mungkin yang menjadi beban, bukan beban sih ya Bu ya, mungkin kelabakan lah, bisa kelabakan akhirnya sampai kadang saya telat mengerjakan tugas itu karena memang dikejar sama deadline antara pekerjaan satu dengan yang lain. Seperti itu Bu. Jadi yang pertama sudah ada deadline nih di tanggal sekian. Nah, di satu aktivitas ada tagihan yang harus saya selesaikan di tanggal sekian. Nah, itu yang membuat apa ya? Saya merasakan betul-betul wow Oke. banget Bu. Jadi tidak bisa diungkapkan sih sebenarnya. Cuma semaksimal mungkin saya harus bisa menyelesaikan itu semua. Ya meskipun terkadang sangat terkuras sekali tenaga saya, Bu. Jadi tenaga Iya. pikiran yang sangat terkuras. Kalau secara fisik sih, insya Allah secara pribadi saya tidak ada permasalahan di itu. Cuma ya namanya kalau sudah pikiran capek kan pastinya pengaruhnya ke semua ya Bu ya.
Jadi Nggih nggih, keseluruhan Pak. tubuh ini merasakan mungkin bisa dikatakan saya lebih baik capek tubuh daripada saya capek pikiran gitu, Bu. Kira Kalau tubuh itu rasanya buat tidur sekian menit aja kita merasakan sudah agak apa ya, bugar lah gitu, seperti itu. mhm, Tapi kalau masalah sudah capek pikiran ini apa, berkepanjangan kayaknya rasanya, Bu, panjang. Jadi iya. durasinya itu lebih lebih panjang capeknya yang kita rasakan gitu itu. Baik Bapak, dari, eee, percakapan kita nih hari ini, apakah Bapak sudah menemukan titik titik temu atau titik terang begitu ya dari persoalan yang Bapak hadapi, Pak? Monggo. Siap, Ibu. Jadi alhamdulillah dari percakapan singkat ini meskipun dengan durasi yang pendek, tidak begitu lama, tetapi dengan percakapan ini sudah sangat membantu saya, Ibu, untuk menyelesaikan dalam arti saya mungkin bisa memanage waktu dengan kita itu betul-betul dengan tenang, dengan kondisi yang baik. Jadi ketika saya nantinya mungkin di saat saya itu nantinya akan merasakan kelelahan yang apa ya bisa dikatakan meningkat, yang harus saya lakukan adalah menurunkan dulu, meng-cooling down dulu. Jadi pikiran saya bisa menenangkan diri dulu dengan berbagai cara yang saya sudah lakukan. Jadi alhamdulillah apa ya, titik titik poinnya adalah ketika kita itu tubuh saya itu nantinya akan merasa tenang, pastinya insya Allah semua itu akan teratasi. Mungkin nanti kedepannya juga bisa lebih memanage waktu, membagi waktu dengan lebih baik lagi, seperti itu, Bu. Memang banyak-banyak dari percakapan ini saya sangat terbantu, Bu. Terima kasih, Bu Erwin. Jadi dari sebelumnya kita itu ya mulai memang keadaan saya lagi apa ya bisa dikatakan pikiran saya lagi kacau tuh. Jadi pikirannya kemana-mana. Tetapi ketika saya sudah ngobrol, sudah dikucingi sama Bu Ervin, jadi saya lebih bisa mengkontrol emosi saya juga, bisa tahu langkah-langkahnya, gimana caranya saya bisa lebih memanage waktu nantinya untuk kedepannya. Seperti itu, Ibu. Nggih. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya Pak Eko bisa berkomitmen gitu ya dengan yang sudah kita bicarakan ini. Insya Allah. Mudah-mudahan kita juga tetap dalam keadaan sehat sehingga Amin. bisa Sama-sama, Ibu. nggih, Oke. melaksanakan semua kegiatan ya Pak nggih. Oke. Amin, Baik, amin. terima kasih Bapak, percakapan kita sangat bermakna gitu ya. Saya juga belajar memahami gitu ya, memahami Sama-sama. kondisi dan keadaan yang berada di sekitar kita Iya, gitu. Bu. Terima Jadi kasih ya sama-sama Pak, belajar. mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap Ibu. Terima kasih banyak sudah Oke, membantu sama-sama. saya ini untuk meringankan apa yang ada di pikiran saya selama ini. Terima kasih, Oke, Bu Erwin. sama-sama, Oke, sama-sama Pak. Monggo Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.